Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh penulis. Sebelumnya, saya mohon kepada teman-teman untuk bantu subscribe. Dan kali ini saya akan memulai menceritakan kisah nyata yang berjudul Perkenalkan, namaku Sugeng. Kisah ini terjadi di tahun 1985. Senin Legi, hari di mana kejadian ini berawal. Pagi itu, riuh tangis memenuhi sebuah ruangan di salah satu rumah tetanggaku. Kabar duka tersiar karena Pak Sono yang meninggal dunia selepas subuh. Dari ketiga anak almarhum, hanya Hari yang belum datang karena dia bekerja di luar Jawa. Meskipun adik-adiknya sudah memberikan kabar duka tersebut. Mas Hari, Bapak meninggal dunia, ucap Ria dari saluran telepon mengabarkan kepada Hari kakaknya. Sontak Hari pun kaget dan segera izin kerja untuk pulang kampung. Namun, tiket pesawat yang didapatkan penerbangan pukul 10 siang. 4 tahun sudah Hari tidak pulang kampung. Akhirnya setelah pukul 2 siang, Hari sampai juga di rumah. Tangisnya meledak seraya memeluk jenazah almarhum, seakan belum siap ditinggalkan sang ayah. Ria dan Rina, kedua adiknya pun memeluk kakaknya yang masih dengan isakan tangis. Setelah jenazah selesai dimandikan, tanpa sengaja Hari menemukan rambut almarhum yang menempel di bajunya. Lalu sekilas ia teringat akan cerita temannya yang dengan rambut itu bisa untuk mendatangkan orang yang sudah meninggal agar pulang ke rumah. Dia pun menyimpan rambut ayahnya tersebut. Setelah usai acara selamatan 3 hari almarhum, Hari yang memang dari kecil berteman denganku, dia mengajakku ngobrol malam itu. Aku pun menemani karena sudah lama tidak bertemu. Geng, kamu percaya kalau rambut orang yang sudah meninggal bisa digunakan memanggil arwahnya? Tiba-tiba Hari bertanya padaku. Kamu itu jangan berbuat yang menyalahi aturan agama, jawabku singkat. Berarti beneran bisa ya? Ucapnya menegaskan. Bisa, tapi dengan syarat tertentu. Setelah aku menjelaskan semuanya, kemudian Hari berniat untuk mencoba dengan rambut ayahnya yang masih disimpan. Aku sempat melarangnya, namun sepertinya Hari belum rela ditinggalkan ayahnya. Selepas pukul 12 malam,
aku menemani Hari untuk melakukan ritual tersebut. Rambut almarhum dililitkan pada sebuah lidi sapu, kemudian ditancapkan di sebelah kanan pintu rumah. Dengan memanggil nama almarhum beberapa kali. Tiba-tiba hembusan angin menyeruak masuk ke dalam rumah. Terasa dingin menusuk kulit, dengan dibarengi aroma kembang yang biasa ditaburkan di area kuburan. Aku yang semula hanya duduk di belakang Hari temanku beranjak berdiri serta mengamati sekitar. Aneh, kenapa suasananya seakan berbeda dengan tadi? Gumamku dalam hati. Setelah setengah jam berlalu, kami dikejutkan dengan bayangan di balik pohon srikaya depan rumah Hari. Sosok bayangan itu terlihat jelas dalam kegelapan. Hanya berdiri mematung diam. Wajahnya mirip sekali dengan Pak Sono. Serentak kami pun berdiri. "Bapak pulang," ucap Hari lirih. Sementara aku hanya terdiam kaku menahan ketakutan. Namun hanya sekejap mata sosok itu menghilang lenyap dengan meninggalkan suara isak tangis. Kejadian itu pun berulang hingga beberapa malam, sampai ketika malam ketujuh almarhum meninggal. Kami mengobrol dengan 3 orang tetangga kami di rumahnya Hari. Tepat pukul 12 malam terdengar riuh angin begitu keras. Namun tidak ada angin sama sekali malam itu. Semua dedaunan diam tanpa bergerak. Kami berlima penasaran dengan kejadian tersebut. Tak berselang lama, tiba-tiba terlihat lagi sosok Pak Sono di balik pohon srikaya, dengan raut wajah yang kini sudah hancur tak berbentuk. Satu teman yang tadi ikut ngobrol lari ketakutan, namun yang lain hanya duduk terdiam. Aku berdiri di samping Hari untuk menatap sosok tersebut. Di tengah suasana yang mencekam, kami dikagetkan suara jeritan dari dalam rumah, yang ternyata adalah suara Rina. Serentak kami memasuki rumah. Ternyata ia sudah memeluk Rina dengan isakan tangis. "Ada apa, Dik?" tanya Hari kepada Rina. "Bapak, Mas," jawab Rina dengan tangisan yang menyayat. "Bapak kenapa?" "Bapak kesakitan di sana. Bapak diikat di sebuah sapu lidi dan tidak bisa bergerak." Rina menceritakan mimpi yang dialaminya malam itu. Seketika aku keluar dan mencabut lidi yang terlilit rambut almarhum. Aku mengambilnya dan membungkus rambut itu dengan tisu yang ada di meja tamu. Kemudian aku memberikan kepada Hari untuk dikembalikan ke makam ayahnya besok. Malam pun berlalu. Keesokan paginya, aku dan Hari menuju ke area makam dan menguburkan rambut tersebut. Setelah mendoakan almarhum, kami beranjak pulang. Setelah pagi itu, malam-malam selanjutnya
kami sudah tidak lagi melihat penampakan sosok Pak Sono. Akhirnya Hari menyadari bahwa selama ini dialah yang membuat arwah ayahnya tidak tenang di alam kubur. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Dan kembali saya ingatkan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.